Halo sobat Kita Bahas, jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Ini saya sekarang berada langsung di atas atap rumah saya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang panel surya, jadi khusus panelnya saja. Nah, kita akan ngobrolin sebenarnya seberapa manfaat panel surya jika kita kaitkan dengan kondisi lingkungan dari teman-teman sendiri. Saya akan berbagi pengalaman khususnya di tempat saya di sini ya teman-teman. Jadi saya itu tinggalnya di kampung ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini nampak atap-atap rumah. Nah, saya ini kondisinya ini di kampung. Jadi jarak dari ibu kota provinsi itu butuh 9 sampai 10 jam. Kemudian jarak dari kabupaten kotanya itu 2 jam. Nah, apa yang menjadi masalah yang krusial sebenarnya bagi kami di sini adalah ketersediaan dari listrik PLN yang bisa dikatakan masih tidak begitu stabil. Tidak begitu stabil dalam artian apa? Bisa mati kapanpun dan rata-rata tegangannya masih di bawah 220 volt. Nah, masalah tegangan rendah oke, nggak masalah lah kalau bagi orang-orang di kampung. Yang penting TV bisa menyala, lampu bisa menyala, dan perlengkapan-perlengkapan rumah yang basic digunakan sehari-hari bisa menyala. Cuma yang jadi masalah adalah ketika mati dan tidak ada solusi lain. Nah, artinya tidak ada opsi lain, maksudnya tidak ada sumber listrik lain. Nah, saya adalah orang yang memang cukup sangat ketergantungan dengan keberadaan listrik. Karena hampir 90% dari pekerjaan saya membutuhkan listrik. Pekerjaan di kantor saya menggunakan listrik, kemudian pekerjaan di rumah saya juga menggunakan listrik, menggunakan laptop lah seperti itu. Karena saya di kampung, saya lagi nggak mungkin saya harus menggunakan PC, jadi saya menggunakan laptop. Nah, kendalanya adalah ketika saya mengerjakan sebuah pekerjaan yang berjam-jam dan PLN mati, itu akan menjadi kendala bagi saya dan istri saya juga. Nah, akhirnya saya memilih mencari solusi sebenarnya, melihat orang-orang ada juga yang menggunakan genset, tapi bagi saya genset juga nggak begitu efektif. Kenapa? Karena di sini itu untuk bensin 1 liternya itu dihargai seharga Rp10.000 teman-teman, bukan bensin ya, pertalite itu dihargai Rp10.000 untuk 1 liternya, dan itu hanya mampu menyalakan genset nggak sampai 2 jam. Nah, sedangkan beban yang listrik yang saya gunakan itu nggak sampai 100 watt. Laptop paling anak-anak saya nonton TV dan kipas angin kalau siang hari pas mati lampu, ya itu aja lah. Masalah kulkas sama magicom, kompor listrik itu yang nggak kita fungsikan dulu, masih ada kompor gas. Ya kulkas juga nggak masalah kan kalau mati lampu 3-4 jam seperti itu. Nah, berkaitan dengan pekerjaan saya yang menggunakan listrik secara terus-menerus itu, akhirnya mencari solusi, alangkah baiknya saya menggunakan energi baru terbarukan, yaitu panel surya. Akhirnya saya mencicil, jadi teman-teman mungkin bisa melihat seperti ini. Ntar saya akhirnya saya memutuskan untuk membeli panel surya teman-teman. Awalnya dulu saya tidak menggunakan, teman-teman bisa lihat waktu ketika saya belum pindah, saya ulangi, teman-teman bisa lihat di video saya yang dulu awal sekali di tahun 2020, sebelum saya menempati rumah yang ini, saya menggunakan baterai bekas laptop itu untuk membackup listrik di rumah tempat orang tua saya, tapi belum menggunakan panel surya ya. Nah, saya menggunakan baterai bekas laptop yang saya rakit seperti itu. Nah, kemudian setelah saya pindah ke sini, saya ingin mencoba alternatif lain. Akhirnya saya beli panel surya yang itu dulu teman-teman, 150 WP itu, 150 WP dengan aki basah, tapi memang khusus untuk panel surya itu 100 ampere. Nah, untuk kontrolernya saya pakai yang 10 ampere teman-teman.
Nah, setelah berjalan beberapa bulan, saya rasa 150 watt itu untuk mengecas 100 ampere, apalagi digunakan pada siang hari juga sambil kita menggunakannya, mepet sekali. Ternyata hampir 90% tuh nggak bisa penuh gitu, nggak bisa dalam setiap hari dinyalakan tuh hampir nggak bisa memenuhi atau ngecas baterai nggak penuh atau ngecas aki nggak penuh. Nah, atas dasar itu akhirnya saya tambah lagi panel yang 100 watt ini. Nah, jadi total panel yang saya miliki 2 keping, totalnya 250 WP. Nah, untuk panel 250 WP ini peak yang saya dapat selama ini yang paling tinggi itu pernah di 210 watt. 210 watt. Nah, dan rata-ratanya itu di sekitar 180 watt, 170 watt seperti itu. Nah, kenapa kok totalnya 250 watt tapi nggak bisa sampai 250 watt? Nah, banyak faktor teman-teman. Salah satunya arah. Jadi ini panel surya saya di sebelah sana itu sebelah timur. Nah, sebelah sana sebelah timur dan sebelah sana itu sebelah barat. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri di grup-grup PLTS juga sering dibagikan itu tentang arah gerak matahari terhadap bumi. Jadi pada bulan-bulan tertentu itu kan matahari nggak lurus dari timur ke barat tuh, kadang agak di utara, kadang agak di selatan seperti itu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan listrik yang diserap oleh panel surya ke perangkat yang kita miliki di rumah, teman-teman. Nah, tapi sekali lagi karena saya hanya menggunakan aki 100 ampere, panel surya 250 watt, dan beban saya juga rata-rata hanya sekitar 100 watt. Ini bagi saya sudah cukup, sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah kami ketika PLN mati, baik siang hari maupun malam hari. Kalau malam hari itu yang pernah saya coba itu dari jam 5 sore hingga jam 11 malam, karena saya menggunakan LVD juga. Di LVD saya setting di 11,9 volt, jadi dia akan otomatis mati ketika 11,9. Nah, dari jam 5 hingga jam 11 malam, hitungannya berarti sekitaran 6 jam ya teman-teman. Nah, 6 jam dia mampu menyuplai. Yang saya nyalakan di rumah itu lampu, TV, dan ngecas handphone, router, dan sebagainya. Jadi bebannya masih di bawah 100 watt, mentok-mentok pun 100 watt. Nah, apakah kurang? Bagi saya sebenarnya kalau dipikirin kurang ya tergantung kepuasan hati kita masing-masing sih teman-teman. Di sini saya merasa cukup dulu lah untuk saat ini gitu. Pengen upgrade atau enggak? Nah, kalau tanya pengen upgrade atau enggak, pengen juga upgrade gitu, karena sudah ngerasakan nikmatnya menggunakan tenaga matahari gitu, tanpa harus kita mengisi token listrik. Dan ini juga sebagian itu kalau siang hari saya gunakan, kalau pas cuacanya bagus, terang dan sebagainya, juga saya gunakan pada siang hari. Jadi meteran saya matikan, saya gunakan 3-4 jam pada siang hari, jadi menghemat penggunaan token listrik saya. Nah, di sana itu ada TP-Link outdoor untuk saya nangkap wifi dari sumbernya, dan yang itu modem 4G outdoor teman-teman, Bolt BL400. Jadi saya gunakan 2 sumber internet sih di sini. Ya, memang sebagai pendukung pekerjaan kami lah teman-teman ya. Nah, teman-teman, mungkin itu pengalaman yang saya gunakan ketika saya sebagai seorang pengguna dari PLTS. Untuk PLTS yang di unit ini saya gunakan itu udah lebih dari 1 tahun ya, sudah lebih dari 1 tahun untuk unit ini. Alhamdulillahnya masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Performa untuk penyimpanan akinya juga masih bagus, kondisi panel suryanya juga masih bagus, nggak ada snare track, nggak ada masalah lah alhamdulillah selama ini. Karena
Memang setiap minggu biasanya saya cek gitu. Saya cek terus untuk penggunaan akinya, menggunakan aki basah juga saya cek, biar apa namanya ya, karena kita membeli barang gitu kan yang kita gunakan ya otomatis kita jaga seperti itu. Kita hanya perlu menjaga, jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan, hanya menjaga saja. Nah, mungkin itu saja teman-teman pengalaman saya menggunakan panel surya di kampung ya, yang memang kalau menurut saya ya, sangat tepat fungsi dan lokasinya, karena kondisinya seperti itu, listrik yang kadang bermasalah. Jadi saya mencari solusi menggunakan panel surya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jika bermanfaat silahkan bagikan video ini. Lain waktu akan saya bahas lagi mengenai biaya berapa saya membuat panel surya dan bagaimana saya memasang panel surya yang mudah di kampung tanpa harus membeli mounting yang mahal. Dan memang kondisinya di tempat saya juga tidak ada jual mounting khusus untuk panel surya, ini hanya memanfaatkan kayu dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.